Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaan. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya, Pastor Damian Kueso, dalam program Living in the Kingdom of Heaven, atau hidup dalam kerajaan sorga. Artinya, saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah anggota dari orang-orang kudus atau warga kerajaan sorga. Sekalipun kita masih di bumi, belum sampai di sorga, tapi kita merasakan spirit kerajaan sorga ada di dalam kehidupan kita, ada di tengah-tengah kehidupan kita, di komunitas kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kerajaan sorga ada di antara kita. Sebelum saya akan melanjutkan penjelasan ini, pastikan program ini, tayangan ini tidak akan terlewatkan dari saudara-saudara. Karena itu, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya, supaya setiap program ini tidak akan saudara lewatkan. Saudara akan mengikuti secara rutin program ini, sehingga saudara benar-benar mengalami tentang kerajaan sorga. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena itu, tekan subscribe, berikan komentar-komentar yang memberkati sebanyak mungkin, dan jangan lupa bagikan kepada setiap teman-teman saudara, setiap media, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Bagikan sebanyak mungkin, dan tekan tombol like. Haleluya. Saya percaya saya diberkati, kamu juga diberkati, dan lewat program ini akan menjadi berkat. Dan biarlah kerajaan Tuhan, kerajaan Allah diperlebar luaskan di muka bumi ini. Haleluya, haleluya. Nah, hari ini saya akan berbicara apa rahasianya, apa kuncinya untuk kita bertumbuh di dalam sistem kerajaan sorga. Sekali lagi, malam ini saya akan membahas tentang bagaimana bertumbuh di dalam sistem kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-23 dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Saudara-saudara yang punya Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Saudara bisa membuka di handphone saudara, saudara bisa membuka di tab saudara, saudara bisa mengambil Alkitab seperti saya dalam bentuk buku. Saudara bisa baca bersama-sama, supaya saudara tidak hanya mendengar, tapi saudara mengalami. Doa saya, biar saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini, pastikan saudara adalah orang-orang yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia bertahta di hati saudara. Hatimu menjadi tahta Kristus, dan biar dalam hidupmu Tuhan membangun kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Saya akan membaca ayat 1 sampai pada ayat yang ke-23. Demikian kata firman Tuhan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai.
Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus kepada mereka, jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinga berat mendengar dan matanya melekat menutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetap berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang-orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, yang 100 kali, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Saudara, yang dimaksud dalam perumpamaan ini, penaburnya adalah Tuhan Yesus. Sedangkan benih yang ditaburkan adalah ajaran atau firman-Nya, Injil yang Yesus beritakan. Kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang belum percaya. Di dalam pemberitaan atau pengajaran Tuhan Yesus selalu saja ada penghambat, yaitu burung yang menjadi perumpamaan. Arti perumpamaan adalah setan atau iblis. Iblis selalu menghambat, selalu mengganggu, selalu membuat kekacauan supaya Injil tidak diberitakan. Tetapi karena sang penabur ini adalah sang pemilik kerajaan sorga atau pribadi yang datang dari sorga, maka iblis tidak mampu mengganggu, mengacaukan, menggagalkan. Nah, malam ini saya akan membahas bagaimana supaya saya dan saudara bertumbuh di dalam konsep kerajaan sorga. Saya ulangi lagi,
bahwa konsep dalam kerajaan sorga itu 4. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita, dan hidup dalam kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, di dalam ayat 10, ayat 11 dikatakan, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, hari ini saya akan kembali kepada ayat yang ke-4 sampai ke-8. Ini bicara tentang 4 jenis tanah. Nah, siapa yang dimaksud adalah jenis pertama dan kedua, ketiga itu dimaksud adalah orang-orang yang belum percaya. Karena itu Tuhan Yesus menjawab, kenapa Ia harus memberikan perumpamaan? Karena mereka belum percaya. Setiap orang yang belum percaya, mereka tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atau oleh hamba Tuhan itu. Nah, siapakah yang dimaksud? 3 jenis tanah atau 4 jenis tanah. Saya lebih fokus pada 3 jenis tanah. Dikatakan bahwa ketika penabur itu menaburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan yang kedua dikatakan penabur itu ketika menaburkan benih itu, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Kemudian ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Nah, siapakah yang dimaksud tentang 3 jenis tanah ini? Apa yang sudah dijawab di dalam ayat 11 sampai pada ayat 17 sesuai nubuatan kitab Nabi Yesaya. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Mereka ingin melihat tapi mereka tidak menangkap atau mendapatkan apa-apa. Ya, saudara-saudaraku, yang dimaksud 3 jenis tanah ini adalah orang-orang yang belum percaya. Hatinya tipis untuk menerima firman. Ketika kerinduannya tipis, kerinduannya tidak ada untuk menerima firman, tentu firman itu tidak akan bertumbuh dalam kehidupannya. Sebab dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka itu dalam perumpamaan dikatakan, maka burung itu datang memakan. Mungkin lebih tepat artinya iblis itu datang merampas hidupnya. Untuk ia tidak mau. Untuk ia tidak mendengarkan Injil atau ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang iblis inginkan dari hidupnya adalah hidup seperti dia. Dia tidak mau dia hidup dalam kerajaan surga. Sebab kerajaan surga adalah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tanpa ada penderitaan, tanpa ada lagi dosa. Ada kedamaian, sukacita, di mana orang-orang percaya di surga hanya memuji, menyembah, mengagungkan Allah sebagai Raja di atas segala raja. Katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua dikatakan adalah tanah berbatu-batu. Ya, tanah yang berbatu-batu. Orang belum percaya, tapi kehidupannya mengalami banyak kepahitan, mengalami banyak kesakitan. Sehingga pada waktu firman itu, waktu ajaran yang Yesus sampaikan itu, ia terima. Ia bersuka cita, dia senang. Ada begitu banyak orang yang masuk di ibadah, di dalam kebaktian. Dia dengar khotbah lucu-lucu, dia senangnya, wow, bergembira, luar biasa. Tapi saudara, tanah hatinya belum menerima
firman Yesus Kristus, sehingga hatinya mengalami banyak penolakan, banyak kejanggalan dalam hatinya, ada banyak keraguan di dalam hatinya, sehingga firman yang dia terima tadi bersuka cita. Pada waktu dia pulang di rumah, dia lihat kejadian, firman itu tidak bertumbuh. Karena firman itu tidak bisa berakar, sebab hatinya masih banyak mengalami kepahitan, banyak mengalami luka-luka di masa lalu. Dia perlu dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dia perlu dibalut oleh Roh Kudus, supaya hatinya, kehidupannya menjadi seperti tanah yang baik. Jenis yang ketiga adalah tanah semak duri. Wah, ini banyak ikatan hutangnya. Ingin kaya tapi dengan cara ngutang, pinjam di rentenir, pinjam di bank, pinjam di koperasi. Pada akhirnya bukan dia kaya, makin miskin, saudara. Ada orang seperti ini. Sulit. Orang-orang dalam keadaan seperti ini ditekan oleh utang, ditekan oleh rentenir, diancam, dilaporin polisi, mau dibunuh, mau disita. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan nyenyak. Pada waktu firman itu disampaikan, oh, firman itu langsung terpental, saudara. Oh, firman itu, dia senang. Oh, orang tepuk tangan di gereja, haleluya. Oh, ada amin, dia amin, saudara. Tapi dia pulang, dia nggak bisa amin-amin, saudara. Ditelepon sampai di dalam tidur. Wah, bukan malaikat yang datang di dalam tidurnya. Wah, debt collector yang datang, saudara. Oh, rentenir yang datang. Oh, di otaknya cuma kebayang, saudara. Dua jenis kedua dan ketiga ini rentan sekali tinggalkan Tuhan. Oh, dia gampang jatuh, dia gampang hancur. Demikian juga jenis yang ketiga. Orang yang ketiga ini gampang jatuh. Karena itu, rahasianya untuk saya dan saudara bisa bertumbuh dalam konsep kerajaan surga. Izinkan Yesus hadir dalam hidupmu sebagai raja, sebagai penabur. Dia akan membersihkan tanah di setiap ladang hatimu, sampai dia menjadi tanah yang baik. Itu tanah keempat. Jenis tanah keempat, dia mengerti firman yang disampaikan, dia bersuka cita, dia mengerti dan dia melakukannya, sehingga kehidupannya berbuah 100 kali lipat, maksimal berubah, bertobatnya maksimal, dan mulai sudah semakin hari semakin dewasa, semakin bijak, antusias. Dia nggak mundur dalam keadaan apapun. Rahasianya, saudara-saudaraku yang dikasih, izinkan hari ini Yesus hadir di dalam hidup saudara sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara. Jadikan hatimu menjadi ladangnya untuk dia membersihkan setiap hatimu yang tipis untuk firman. Biarkan dia menebalkan tanah hatimu, kerinduanmu untuk dengar firman. Hasratmu, haus dan lapar akan firman. Izinkan dia. Setiap batu-batu di hatimu, luka-luka di hatimu, goresan-goresan di hatimu, dia akan memulihkan. Sehingga tidak ada batu-batu yang menghalangi. Iblis tidak akan merampas kehidupan saudara, untuk saudara tidak akan bertumbuh di dalam konsep kerajaan surga. Saya percaya kalau hari ini sudah mendengarkan tayangan ini dan mengambil keputusan dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga setiap hal-hal yang menghalangi kehidupan saudara itu dibersihkan oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, dan dijadikan menjadi tanah yang baik, tanah yang berdaging, hati yang benar-benar rindu, haus, dan lapar akan dia. Hati yang rindu selalu memuji, menyembah dia. Hati yang selalu
terus tinggal lebih dalam di hadiratnya. Saya percaya ketika saudara mengambil keputusan dan menerima Dia, hari ini juga Roh Kudus akan datang dalam hidup saudara. Roh Kudus akan menuntun saudara di dalam seluruh kebenarannya, sehingga apapun kebenaran firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara dengar, saudara pasti mengerti. Saudara pasti mengalami kemenangan. Saudara pasti mengalami perubahan. Karena Roh Kudus menuntun saudara untuk mengalami sebuah kemenangan, kemerdekaan di dalam Dia. Dan Dia akan memberikan karunia dari Allah untuk saudara diperlengkapi untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga, supaya setiap orang yang mendengarkannya, mereka berbalik dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya sungguh percaya ketika saudara mengambil keputusan malam ini, mengambil komitmen malam ini akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan akan mengubah hidup saudara, sehingga saudara akan hidup sebagaimana mestinya yang Allah mau. Itu saudara hidup sesuai dengan konsep kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, sebab Dialah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang hebat. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita akan berjumpa di lain waktu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.